Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Pak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan pertama di semester ini, kita akan membahas tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu untuk menjelaskan pengertian jarak dan perpindahan, menjelaskan pengertian kelajuan dan kecepatan, menjelaskan tentang percepatan. Nah, sebelum kita membahas tentang jarak dan perpindahan, ada baiknya kalian terlebih dahulu mengenal konsep gerak. Tahukah kamu bagaimana benda dikatakan bergerak? Suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Nah, titik acuan ini apa? Titik acuan adalah titik atau posisi awal suatu benda. Jadi, bisa dikatakan gerak merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuan, yaitu posisi awal benda. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada seorang pekerja, kita sebut saja namanya Pak Adi. Dia berangkat bekerja dari rumahnya ke kantor. Nah, jika titik acuan itu adalah rumah, maka tentu saja Pak Adi dikatakan bergerak. Karena secara konsep, gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan, posisi awal benda. Jadi, jika titik acuannya adalah rumah, maka Pak Adi dikatakan bergerak. Nah, bagaimana jika benda itu adalah tas yang dipegang oleh Pak Adi? Jika titik acuannya adalah rumah, maka tas ini juga dikatakan bergerak. Tetapi jika titik acuannya adalah Pak Adi, maka tas itu tidak bergerak karena dia masih berada di posisi yang sama, yaitu di Pak Adi. Jadi, bisa dikatakan gerak di sini bersifat relatif atau tidak mutlak. Selain gerak bersifat relatif, terdapat juga gerak semu. Gerak semu itu adalah gerak yang sifatnya seolah-olah benda itu bergerak, padahal dia itu diam. Contohnya, gerak matahari dari timur ke barat, gerak pohon menjauhi kendaraan yang sedang bergerak. Berdasarkan lintasannya, gerak benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola atau setengah lingkaran. Dan yang ketiga adalah gerak melingkar. Ini adalah gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran. Yang berikutnya gerak lurus. Sebelum kamu mempelajari gerak lurus, marilah kita mengetahui terlebih dahulu tentang yang namanya jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang telah ditempuh tanpa memperhatikan arah gerak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari posisi awal hingga posisi akhir dengan memperhatikan arah gerak. Nah, di sini jarak dan perpindahan berkesan mirip. Yang membedakannya adalah perpindahan itu memperhatikan arah gerak. Jadi kemana benda itu bergerak, itu disebut perpindahan. Sementara jarak tidak mempertimbangkan kemana arah benda tersebut. Contoh, untuk jarak, Pak Adi dari rumah ke kantor, dia berjalan kaki menempuh lintasan 200 meter. Dari kantor, dia menuju restoran menempuh lintasan 100 meter. Jika titik acuannya adalah rumah, berapakah jarak yang telah ditempuh oleh Pak Adi? Karena jarak adalah jumlah dari lintasan, maka jarak dari rumah ke kantor itu 200 meter, dari kantor ke restoran itu 100 meter, jadi jumlah keduanya atau jumlah semua lintasan yang dilalui oleh Pak Adi adalah 300 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahan?
Jika Pak Adi dari rumah ke kantor lalu ke restoran, lalu kembali ke kantor, berapakah perpindahan yang dialami oleh Pak Adi? Ingat, perpindahan itu adalah dia mempertimbangkan posisi awal sama posisi akhir. Karena posisi awalnya atau titik acuannya adalah rumah dan posisi akhirnya adalah kantor, maka yang dihitung adalah panjang lintasan dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi perpindahan yang dialami oleh Pak Adi itu adalah 200 meter. Nah, sekarang pikirkan perjalanan Pak Adi tadi. Jika Pak Adi bergerak dengan sepeda motor, bagaimana mengukur kecepatan yang dikendarainya? Perbedaan kelajuan dan kecepatan. Nah, ini kelajuan dan kecepatan itu banyak yang masih salah kaprah karena dianggapnya sama. Padahal secara konsep, kelajuan dan kecepatan itu berbeda. Kelajuan adalah hasil bagi antara jarak tempuh dengan waktu tempuh. Sedangkan kecepatan adalah hasil bagi antara perpindahan dengan waktu tempuh. Sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Jadi tentu saja kalian sudah bisa membedakan apa itu kelajuan dan apa itu kecepatan. Nah, cara Pak menghafal beda dari kelajuan dan kecepatan itu kita ingat saja kelajuan memiliki huruf J, jadi dia dipengaruhi oleh jarak. Sedangkan kecepatan dia memiliki V, jadi dia juga dipengaruhi oleh perpindahan, yaitu V, perpindahan. Jadi caranya menghafal seperti itu agar lebih mudah. Samaan kelajuan dan kecepatan itu sama-sama satuannya meter per second. Sedangkan perbedaannya, kelajuan itu berkaitan dengan jarak, sedangkan kecepatan itu perpindahan. Kelajuan rumusnya, ini rumusnya mirip sama V sama dengan S per T, V sama dengan S per T. Cuma bedanya di kelajuan dia tidak memperhatikan arah, sementara di kecepatan karena dia dipengaruhi oleh perpindahan, dipengaruhi oleh posisi awal dan posisi akhir, maka rumusnya juga dipengaruhi oleh arah. Ini ada tanda panah yang menunjukkan arah. Perbedaan yang berikutnya itu arah gerak. Kelajuan tidak, kecepatan iya. Lalu alat ukur, kelajuan diukur oleh speedometer. Speedometer itu adalah alat ukur kelajuan, biasanya terdapat di motor atau mobil. Sedangkan kecepatan itu alat ukurnya adalah GPS. Contoh soal 1. Sebuah mobil menempuh jarak 90 meter dalam waktu 2 sekon atau 2 detik. Berdasarkan informasi tersebut, kelajuan mobil adalah berapa meter per second. Pembahasan. Pertama, untuk memudahkan menghitung, kalian tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui dari soal, yang pertama adalah jarak. Jarak itu simbolnya S, yaitu 90 meter. Yang berikutnya adalah waktu. Waktu itu T, yaitu 2 sekon. Dan yang ditanya adalah kelajuan, yaitu V, dan rumus yang digunakan adalah V sama dengan S per T. Jadi 90 meter dibagi 2 sekon. 90 dibagi 2 itu 45, satuannya karena tidak ada yang hilang ditulis ulang, meter per sekon. Jadi jawabannya 45 meter per sekon. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ditanya itu bukan kelajuan? Kalau misalkan yang ditanya bukan kelajuan, pertama kalian buat segitiga seperti ini. Lalu karena kita sudah mengetahui rumus sebelumnya yaitu V sama dengan S per T. Jadi di segitiganya ini kita buat garis mendatar untuk bagi dan garis tegak untuk kali. Kita ikuti saja rumus sebelumnya. S ada di atas, jadi tulis S di atas, lalu sisanya itu adalah V dan T. Jadi misalkan kalau ditanya V, maka V-nya kita tutup, dan sisa rumusnya adalah S dibagi T, atau kelajuan
adalah jarak dibagi waktu, S per T. Jika yang ditanya adalah jarak atau S, maka S-nya yang kita tutup, lalu sisa rumusnya adalah V dikali T. S sama dengan V kali T. Yang terakhir, jika yang ditanya adalah waktu atau T, maka T-nya yang kita tutup, dan sisa rumusnya adalah S per V. T sama dengan S per V. Contoh soal yang kedua. Ini penerapan segitiga yang tadi atau rumus yang tadi. Contoh soal yang kedua, Wayan mengendarai mobil dengan kelajuan 60 km per jam dan telah menempuh waktu setengah jam. Berapakah jarak yang telah ditempuh Wayan di perjalanan? Jika ketemu soal seperti ini, seperti biasa jangan bingung. Kalian telaah saja dulu yang mana yang diketahui. Misalkan yang di sini, yang diketahui pertama adalah kelajuan itu V. Jadi kita tulis diketahuinya itulah V 60 km per jam. Lalu yang diketahui berikutnya adalah waktu setengah jam. T sama dengan setengah jam. Ditanya itu adalah S. Kita lihat segitiga yang tadi. Yang adalah S, maka sisa rumusnya adalah V dikali T. Jadi rumusnya di sini S sama dengan V kali T. Tinggal diganti hurufnya diganti dengan angka. S-nya karena ditanya ini masih S. V-nya lihat diketahui 60, tulis 60 km per jam. T-nya itu setengah jam, di sini tulis setengah jam. Jika satuannya sudah sama, berarti kalian sudah bisa mengalihkannya. Misalkan satuannya di sini jam, itu bisa dikalikan. Kalau misalkan second dengan second, itu bisa langsung dikalikan atau dijumlahkan. Nah, untuk mengalihkan 60 dikali setengah, kalau ada bilangan dikali setengah, itu sama dengan angka itu dibagi 2. Jadi, 60 dikali setengah itu adalah 60 dibagi 2. Jadi, jawabannya adalah S sama dengan 30 km. Jamnya dicoret, sisanya kilometer. Jadi, jarak yang tempuh Wayan adalah 30 km. Nah, yang berikutnya adalah percepatan. Karena keterbatasan waktu, untuk materi percepatan akan Bapak sambung di pertemuan berikutnya. Dan untuk evaluasi hari ini, silakan kalian buka Classroom. Di sana ada beberapa soal yang telah Pak bagikan. Silakan itu dijawab di buku latihan, lalu di-upload di Classroom masing-masing. Sekian dan terima kasih.